Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk fisiologi dari sistem reproduksi laki-laki. Jadi untuk proses pembentukan organ atau pembentukan jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu ditentukan adanya gen TGF atau testis-derived factor ya. Jadi gen yang memang berfungsi untuk membentuk protein untuk perkembangan testis. Nah, jadi apabila dari hasil fertilisasi itu didapatkan gen X dan Y ya, dari ovum kan mesti X ya, sedangkan dari spermatozoa kan bisa X dan bisa Y. Kalau misalnya dia ketemu gennya kromosomnya itu X dan Y, maka kromosom tersebut mengandung gen TGF tadi atau testis-derived factor, artinya faktor-faktor atau protein yang mampu untuk menyebabkan terjadinya perkembangan dari testis. Nah, apabila gen TGF tadi itu positif, maka nanti testis ini akan berkembang karena gen tadi menghasilkan hormon testosteron. Jadi mensintesa hormon testosteron sehingga testis akan berkembang. Nah, pada saat ada perkembangan dari gonadnya testis ini, hilang sendiri ya. Maka di sini ada dua. Jadi sebenarnya pada saat proses perkembangan ya, perkembangan embrio itu ada dua bakal genitalia. Jadi ada bakal genitalia perempuan dan bakal genitalia laki-laki. Kalau tadi ada gen TGF yang menghasilkan hormon testosteron, maka bakal yang menjadi perempuan itu akan diatropikan atau diinaktifkan. Jadi ada yang disebut dengan Mullerian inhibitory factor ya. Kalau Mullerian inhibitory faktornya itu positif, jadi Mullerian itu untuk pertumbuhan dari organ genitalia perempuan. Sedangkan kalau laki-laki itu namanya Wolffian. Ya, jadi begitu ada gen TGF positif, testisnya berkembang karena menghasilkan hormon testosteron, maka Mullerian faktor itu akan diinaktifkan sehingga terjadilah regresi atau atrofi dari ductus Mullerian, tetapi terjadi perkembangan dari ductus Wolffian. Nah, perkembangan dari ductus Wolffian ini nanti akan menyebabkan terbentuknya testis, kemudian juga akan terbentuknya ductus vas deferens, kemudian juga vesicula seminalis, kemudian juga organ-organ genitalia eksterna dari laki-laki. Sebaliknya, kalau misalnya kromosomnya itu X dan X ya, maka gen TGF-nya kan tidak ada. Karena gen TGF tidak ada, maka testosteron juga tidak dihasilkan, sehingga dia akan menyebabkan gonad ovarium yang berkembang. Nah, ovarium ini nanti akan menghasilkan estrogen, jadi dia tidak menghasilkan testosteron. Karena dia menghasilkan estrogen, maka Mullerian faktornya akan berkembang, sehingga inhibitor dari Mullerian faktornya tidak ada. Maka terjadilah perkembangan dari organ genitalia perempuan yang interna, kemudian ductus Wolffiannya menjadi regresi, sehingga terjadilah nanti secara fenotip akan terjadi perempuan, sedangkan kalau ada TGF secara fenotip akan terjadi atau terbentuk laki-laki, organ genital dan fisik laki-laki. Ada pertanyaan sampai sini? Ayat? Sama dengan TGF faktor. Ada lagi? Ya, jadi pas sebelum usia 7 minggu ya,
sebelum usia 7 minggu kehamilan, usia kehamilan 7 minggu itu ada dua ductus, yaitu ductus Wolffian dan ductus Mullerian. Kemudian setelah minggu ke-7 itu karena tadi ada gen SRY atau TDF ya. Kalau misalnya tadi yang ketemu itu walaupun laki-laki dan perempuan ya, awalnya laki-laki dan perempuan kan ada dua ductus ini. Jadi Wolffian sama Mullerian. Wolffian itu nanti akan jadi organ genitalia internal laki-laki, sedangkan Mullerian akan menjadi genitalia internal perempuan. Ya. Kemudian kromosomnya tadi XX atau XY. Kalau XY berarti dia ada gen SRY-nya atau TDF faktornya. Kalau ada gen SRY dan TDF faktor, maka gonadnya akan berkembang menjadi testis karena dia menghasilkan testosteron. Nah, dengan adanya testosteron tadi, maka Wolffian yang calon genitalia perempuan tadi menjadi regresi atau atrofi. Jadi dia tidak berkembang, tapi yang berkembang adalah Wolffian, sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi organ genitalia internal laki-laki. Kemudian ditambah dengan testosteron tadi juga akan membentuk genitalia eksternal laki-laki. Sampai sini paham? Nah, kemudian kalau misalnya yang keluar tadi kromosomnya adalah X dan X, berarti kan tidak ada SRY, tidak ada TDF. Otomatis testosteron tidak ada. Karena tidak ada, maka gonadnya akan berkembang menjadi ovarium yang menghasilkan estrogen. Karena dia tidak ada testosteron, otomatis Wolffiannya menjadi regresi. Tinggallah yang Mullerian. Maka Mulleriannya nanti yang akan tumbuh menjadi organ genitalia internal dari wanita, kemudian juga akan tumbuh menjadi organ genitalia eksternal dari wanita. Sehingga nanti kalau sudah terbentuk jenis kelamin tersebut, secara genetik dan fenotip akan membentuk sesuai jenis kelamin. Sudah paham? Nah, ini adalah proses dari pembentukan ya, dari pembentukan genitalia laki-laki maupun perempuan. Jadi asalnya itu dalam kondisi undifferentiated, artinya masih belum ada diketahui jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan ya, jadi kurang dari 7 minggu. Nanti akan jaringan yang berasal dari endoderm itu nanti akan berubah menjadi kloaka. Kloaka nanti akan berubah menjadi anorektal sinus dan urogenital sinus, di mana kalau pada laki-laki ini nanti akan berubah menjadi vesika urinaria, ureta, dan prostat. Sedangkan kalau pada perempuan hanya berubah menjadi vesika urinaria dan uretra. Kemudian bagian mesoderm dari jaringan ikat mesoderm itu nanti akan ada intermediate mesoderm dan lateral mesoderm, di mana intermediate mesoderm ini nanti bisa menjadi metanefros dan mesonefros. Kalau metanefros ini nanti akan berkembang menjadi ginjal dan ureter. Ya, jadi ada urinary ridge, ini nanti akan berkembang menjadi ginjal dan ureter pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang mesonefros ini nanti akan tergantung dari gonadnya ya. Jadi perkembangan dari gonadnya apakah dia nanti akan berkembang menjadi ovarium atau testis, tergantung dari adanya SRY dan TDF tadi ya. Kalau misalnya SRY TDF-nya tidak ada, maka dia akan berkembang menjadi ovarium. Sedangkan kalau TDF-nya ada, maka dia akan berkembang menjadi testis. Kemudian akan terjadi perkembangan selanjutnya adalah dari Wolffian tadi. Wolffiannya akan berkembang menjadi epididymis, vas deferens, vesicula seminalis. Sedangkan kalau ovarium yang berkembang adalah ductus Mullerian. Jadi ada tuba fallopi, uterus, dan vagina bagian atas. Selain itu juga ada korteks adrenal ya, korteks adrenal yang ada di atas dari ginjal ya, jadi di pul superior dari ginjal. Kemudian di endoderm ini nanti akan berkembang menjadi genital tubercle. Dia akan lanjut menjadi klitoris pada wanita, penis pada laki-laki. Kemudian urethral fold ini nanti
berkembang menjadi labia minora, kemudian kalau pada laki-laki menjadi uretra di penis ya, di batang penis. Kemudian labiosakral ini nanti akan berubah menjadi labia mayora, kalau laki-laki nanti akan berubah menjadi skrotum. Ini proses perkembangan atau embriologinya. Ya, ini tadi ada dua, ada metanefros dan mesonefros. Kalau metanefros nanti akan berubah menjadi ginjal, sedangkan yang mesonefros itu ada dua, ada ductus Wolffian dan ductus Mullerian. Kemudian kalau nanti ada gen TGF misalnya ya, gen TGF, maka ductus Mulleriannya akan atrofi, ductus Wolffiannya yang akan berkembang, sehingga ductus Wolffian nanti akan berubah menjadi epididymis vas deferens, kemudian vesicula seminalis, kemudian ditambah dengan terbentuknya vesika urinaria maupun uretra, sehingga nanti akan terbentuklah genitalia laki-laki pada saat dia lahir. Tetapi kalau tidak ada gen TGF tadi atau SRY, maka ductus Mullerian yang berkembang, Wolffiannya tidak berkembang, maka terbentuklah ovarium, kemudian ada tuba fallopiae, uterus, dan vagina bagian atas. Kemudian nanti akan lanjut berkembang menjadi vagina, vesika urinaria, dan uretra, sehingga terbentuklah saat lahir organ genitalia perempuan ya. Nah, ini proses perkembangannya tadi, perbedaannya. Kemudian organ genitalia laki-laki ini kan terdiri dari genitalia eksterna dan genitalia interna. Jadi organ genitalia interna yang pertama adalah testis, kemudian yang kedua adalah epididymis, kemudian vas deferens. Setelah vas deferens nanti ada kelenjar aksesorisnya, yaitu vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Kemudian ductusnya nanti berubah menjadi ductus ejaculatorius, kemudian masuk ke uretra, kemudian dikeluarkan. Nah, itu yang interna. Sedangkan yang bagian eksterna itu adalah penis dan skrotum. Sekarang testis. Jadi testis ini jumlahnya ada dua. Jadi dia terletak di dalam kantong skrotum yang dibungkus oleh tunika albuginia. Jadi tunika albuginia itu tunika yang menempel di testis yang membentuk septa-septa ini. Yang masuk ini adalah tunika albuginia. Kemudian di dalamnya ini ada rete testis. Jadi rete testis itu merupakan tubulus seminiferus yang melungker-lungker gitu ya. Kemudian dari rete testis ini nanti akan gabung kemudian keluar dalam bentuk epididymis, di mana epididymis ini fungsinya adalah untuk menampung sementara spermatozoa yang telah dihasilkan dari proses spermatogenesis, kemudian baru nanti akan didorong keluar pada saat proses ejakulasi. Kemudian nanti akan lanjut ke ductus vas deferens, kemudian menuju ke ductus ejaculatorius yang akan ditambahi cairan dari vesicula seminalis. Nah, ini di dalam testis itu ada yang namanya ini adalah tubulus seminiferus ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini kan ada tubulus-tubulus ini ya. Nah, di pinggirnya ini itu adalah spermatogonia. Nah, spermatogonia itu adalah bakal sel untuk membentuk spermatozoa. Semakin ke arah tengah, ini semakin tua usianya. Jadi ini masih bakal atau stem cell gitu ya, spermatogonium. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi spermatosit 1, spermatosit 1 berubah menjadi spermatosit 2, kemudian berubah menjadi spermatid, spermatid baru berubah menjadi spermatozoa. Jadi semakin ke tengah ini menjadi
semakin tua atau semakin matur. Kemudian di sini juga ada sel-sel yang ada di antaranya yang besar-besar ini adalah sel Sertoli. Jadi sel Sertoli itu fungsinya adalah memberikan nutrisi kepada sel-sel spermatogonia dan mengatur proses spermatogenesis. Kemudian di antara tubulus seminiferus ini kan ada jaringan ikat ya di tengahnya ini. Nah, jaringan ikat ini nanti ada pembuluh darah, kemudian juga ada sel namanya adalah sel Leydig. Sel Leydig ini yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Jadi nanti sel Leydig menghasilkan testosteron dibawa masuk ke dalam darah karena sistem endokrin. Kemudian dari testosteron yang ada di dalam darah ini masuklah dia ke tubulus seminiferus. Nah, di tubulus seminiferus baru testosteron ini nanti akan mengaktifkan proses spermatogenesis, jadi pembentukan spermatozoa dari spermatogonium. Sampai sini ada pertanyaan kan? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Jadi tadi ada sel Sertoli ya yang letaknya di dalam tubulus seminiferus. Jadi dia itu tadi kan fungsinya adalah untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel spermatogonia, kemudian mengatur spermatogenesis, kemudian dia juga untuk menginisiasi terjadinya spermatogenesis ataupun spermiogenesis. Apa bedanya spermatogenesis dan spermiogenesis? Ada yang tahu? Kalau spermatogenesis itu pembentukan spermatozoa dari spermatogonium. Tapi kalau spermiogenesis itu adalah maturasi spermatid menjadi spermatozoa. Kemudian dia juga mensekresikan cairan yang fungsinya adalah untuk mempermudah spermatozoa itu bergerak di dalam tubulus seminiferus. Kemudian kalau sel Leydig dia letaknya ada di interstisial dari testicularis atau di antara di luar dari tubulus seminiferus. Jadi fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron karena pengaruh dari hormon LH yang ada di hipotalamus, yaitu hipofise anterior ya. Jadi prosesnya itu dari hipotalamus akan mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, akan merangsang hipofise anterior mengeluarkan LH, kemudian LH ini akan bekerja pada sel Leydig sehingga sel Leydig akan menghasilkan testosteron, dan baru testosteron ini nanti akan dibawa ke tubulus seminiferus untuk proses spermatogenesis. Kemudian dia juga dibawa ke organ-organ yang lain melalui darah, misalnya ke otot, ke kulit, kemudian ke tulang, terus ke jaringan lemak ya, sehingga nanti struktur tubuh dari laki-laki itu akan berbeda dengan perempuan. Misalnya kalau di kulit, kulitnya menjadi lebih kasar, kemudian di otot, perkembangan ototnya menjadi lebih cepat dibandingkan pada wanita. Kemudian di tulang dia akan mempercepat proses penulangan. Itu adalah pengaruh hormon testosteron di jaringan. Dan juga dia di tulang misalnya di kartilage tiroid sehingga akan terbentuk Escherichia coli. Kemudian di pita suara dia akan mempertebal pita suara sehingga suaranya menjadi frekuensinya itu menjadi lebih rendah dibandingkan frekuensi suara pada wanita. Itu adalah pengaruh testosteron di luar dari tubulus seminiferus. Nah, berikutnya kita masuk ke testis tadi ya. Testis tadi itu kan letaknya ada di kantong skrotum. Jadi dia pertama adalah dibungkus oleh tunika albuginia. Kemudian setelah dibungkus tunika albuginia, dia dibungkus oleh tunika vaginalis. Kemudian setelah dibungkus oleh tunika vaginalis, dia nanti akan dibungkus oleh muskulus yang tipis. Namanya adalah musculus cremaster. Nah, musculus cremaster ini bisa kontraksi, bisa relaksasi. Jadi dia akan kontraksi kalau misalnya suhunya dingin ya.
suhunya dingin, maka dia akan kontraksi sehingga membawa testis mendekati arah tubuh. Tetapi kalau suhunya panas, misalnya tubuh itu dalam kondisi panas, maka dia justru relaksasi sehingga akan terjadi testis itu menjauhi tubuh. Itu adalah peran dari muskulus premaster. Kemudian dia nanti ditutup oleh tunika dartos. Kemudian setelah ditutup oleh tunika dartos, nanti dia akan ditutup oleh kulit. Kemudian di skrotum ini nanti akan ditumbuhi ada rambut-rambut ya. Cuma kalau di skrotum ini tidak ada kelenjar lemak ya. Ada kelenjar keringat, tapi keringatnya namanya kelenjar apokrin, sehingga dia nanti akan menghasilkan cairan yang berbeda dengan kelenjar keringat. Jadi dia lebih pekat, lebih kental gitu ya, lebih pekat dan baunya sangat khas. Oh, berarti sing guyu berarti tahu kambu. Tahu kambu dek dhewe. Timbang kambu dek wong. Ya kan enggak ngantuk kan? Kemudian ini testis ini kan tadi letaknya ada di skrotum ya. Jadi sebenarnya pada saat masih fetus, testis ini letaknya ada di dalam kafum abdomen. Kemudian dia akan turun melalui kanalis inguinalis. Dia akan turun ke bawah, masuk ke skrotum tadi, ke kafum skrotum. Nah, proses penurunan ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Kalau misalnya dalam perkembangan itu hormon testosteronnya itu sedikit, maka testis ini tidak bisa turun ke skrotum. Jadi dia akan tetap berada di dalam kafum abdomen. Namanya adalah cryptokismus, artinya testis yang tersembunyi. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya adalah testis ini tidak boleh kena suhu yang panas. Jadi dia itu sekitar 35 derajat Celcius, suhu optimum untuk proses spermatogenesis itu berjalan dengan bagus. Maka kalau dia ada di dalam kafum abdomen, di mana suhu inti kita itu kan sekitar 37 ya, maka testis yang ada di dalam kafum abdomen tadi lama-lama akan rusak, sehingga kalau dia tidak diambil dia akan bisa menyebabkan terjadinya keganasan. Nah, itu sebabnya juga kenapa kok skrotum ini bisa molor. Kremaster ini bisa kontraksi, bisa relaksasi, bisa molor, bisa mengkerut gitu ya. Itu disebabkan karena dia membentuk, intinya kayak membuat mendinginkan gitu ya. Jadi mendinginkan suasana di dalam kafum skrotum ini. Jadi apabila suhunya tubuhnya panas, pasti dia akan molor ke bawah gitu ya. Jadi testisnya agak turun. Tetapi kalau misalnya dingin itu pasti naik. Coba tanya temanmu, naik turun apa enggak? Iya. Jadi teorinya benar gitu ya. Jadi kalau pagi itu kan mesti dingin ya. Nah itu mesti melorot apa enggak? Jadi itu karena kontraksi dari muskulus masseter tadi. Masseter lagi wajah kali. Ya. Kemudian di sini itu ada namanya funiculus spermaticus. Jadi di dalam seperti kayak tali gitu ya, yang menghubungkan antara testis dengan bagian yang ada di dalam kafum abdomen, itu ada yang disebut dengan funiculus spermaticus. Di mana funiculus spermaticus ini isinya yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yaitu arteri testicularis. Kemudian nervusnya nervus
testicularis, kemudian pembuluh limfe, dan yang keempat adalah vena. Venanya adalah plexus pampiliformis. Jadi ini yang disebut dengan funiculus spermaticus, sama ductus vas deferens ya. Jadi isinya satu ductus vas deferens, arteri testicularis, pembuluh limfe, dan vena pampiliformis. Berikutnya adalah fungsi dari organ genitalia laki-laki. Jadi fungsi dari organ genitalia laki-laki yang pertama adalah proses spermatogenesis ya. Jadi proses spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dari spermatogonia. Jadi awalnya itu akan ada sel spermatogonia, di mana sel spermatogonia ini merupakan stem cell atau sel yang selalu membelah dan renewal atau memperbanyak diri ya. Jadi awalnya sel spermatogonia ini nanti akan mengalami proses diferensiasi, dia akan menjadi spermatogonia, kemudian yang sudah matur, kemudian dia akan mengalami mitosis menjadi dua spermatogonia atau dua spermatogonia A dan B. Nah, yang A itu nanti akan kembali dia menjadi spermatogonium imatur lagi, sehingga dia akan membelah lagi nanti menjadi dua lagi. Sedangkan yang B ini nanti akan berkembang, dia akan mengalami proses meiosis yang pertama, maka dia akan terbentuklah spermatosit primer. Nah, setelah terjadi spermatosit primer, maka dia akan mengalami meiosis yang kedua menjadi spermatosit sekunder. Nah, setelah dia mengalami spermatosit sekunder, maka dia akan berubah menjadi spermatid. Spermatid ini nanti akan berkembang menjadi spermatozoa. Oke, saya ulangi ya. Jadi pertama sel primordial ini mengalami diferensiasi, dia akan menjadi matur menjadi spermatogonium, kemudian dia akan mengalami mitosis. Mitosis menjadi spermatogonia A dan spermatogonia B. Kemudian spermatogonia A dan spermatogonia B ini nanti akan mengalami meiosis 1 membentuk spermatosit primer. Nah, setelah itu meiosis 2 membentuk spermatosit sekunder. Kemudian spermatogonia A itu nanti akan tadi kan spermatogonia A, spermatogonia B ya. Spermatogonia A itu dia akan kembali menjadi spermatogonium, sedangkan spermatogonia B itu akan mengalami maturasi. Maturasinya nanti akan menjadi spermatosit primer. Kemudian dia akan mengalami meiosis yang kedua, dia akan membentuk meiosis 1 dulu. Tadi kan masih belum mengalami pembelahan, jadi mematangkan diri. Kemudian mengalami meiosis yang pertama membentuk spermatosit sekunder. Meiosis kedua membentuk spermatid. Nah, dari spermatid ini nanti akan mengalami maturasi menjadi spermatozoa. Dari satu spermatogonium pada saat mitosis akan menjadi dua kan ya. Dua, satu kembali, yang satu berkembang. Kemudian menjadi 2N kan. Kemudian dia akan mengalami meiosis menjadi N. Nah, masing-masing N tadi juga akan mengalami meiosis menjadi N juga, sehingga dari satu spermatogonium ini nanti akan dihasilkan 4 spermatozoa yang matur. Ya, ini semuanya kalau dari awal sampai akhir namanya spermatogenesis. Tetapi kalau dari spermatid menjadi spermatozoa namanya adalah spermiogenesis. Nah, proses ini dibantu oleh hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig dan bantuan dari sel Sertoli yang dia akan
memberikan nutrisi untuk proses terjadinya spermatogenesis. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya. Tadi kan kalau testis itu terlalu panas dia itu tidak bekerja. Kalau dia terlalu dingin akibatnya apa itu? Sel itu kan suhu optimumnya kan 37. Kalau testis itu suhu optimumnya 35. Jadi kalau suhunya terlalu dingin ya otomatis enzim-enzim yang ada di dalam sel-sel ini kan juga nggak bekerja. Kalau yang kepanasan itu dia akan merusak sel-sel spermatogoniumnya sehingga akan menyebabkan produksi spermatozoanya juga berkurang. Ngantuk ya, jangan khawatir, nanti ada yang lebih hot. Tunggu saja, makanya jangan ngantuk dulu. Rugi kalau ngantuk, nanti tak tahu sing hot itu apa tidak tahu. Ya. Apa? Ya, apa? Ada pertanyaan lagi? Tadi ngacung? Oh, lagi limangnya kok? Ada kulit ya? Sudah? Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah proses spermiogenesis. Jadi awalnya tadi kan spermatik itu seperti sel biasanya ya. Jadi adula, kemudian ada sitosolnya, ada nukleusnya. Nah, di dalam perkembangannya nanti sitosolnya ini semakin lama semakin berkurang, kemudian mulai tumbuh flagela sehingga bentuknya akan seperti ini. Kemudian dia juga akan terbentuk kayak seperti lehernya ini ya, di mana lehernya ini banyak mengandung mitokondria karena spermatozoa ini kan harus bergerak ya, harus bergerak sehingga dia membutuhkan energi yang banyak. Nah, energi itu dibuat di lehernya ini yang banyak mengandung mitokondria. Kemudian di bagian kepala ini sebenarnya isinya hanya nukleus. Kemudian di atas dari nukleus ini ada capnya gitu ya, ada topinya. Nah, itu isinya adalah enzim hyaluronik asid yang fungsinya nanti untuk menembus dari zona pelosida yang ada di ovum pada saat proses fertilisasi. Sekarang bagaimana regulasi hormon pada laki-laki? Jadi proses regulasi hormon ini baru terjadi setelah laki-laki ini mengalami mimpi basah pertama kali. Siapa yang belum mengalami mimpi basah? Siapa? Dari hidup belum? Berapa hari sekali mimpi basahnya? Oh, itu dinikmati wong itu anugerah. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi setelah mengalami mimpi basah baru siklus ini bisa berjalan ya. Jadi sebelumnya masih belum berjalan. Jadi walaupun kadang-kadang terjadi ereksi ya, anak kecil kan biasanya juga terjadi ereksi, misalnya pagi hari itu bisa terjadi ereksi, tetapi belum ada kemampuan untuk menghasilkan spermatozoa ataupun nanti menghasilkan cairan semen ya. Jadi produksi spermatozoa dan cairan semen itu terjadinya optimum ya. Optimum itu 2 tahun setelah mimpi basah pertama kali. Kalian sudah 2 tahun belum? Oh, sudah ya. Berarti umur berapa itu pertama kali? 14. Oh, 14 kok tua kan? Nah, kalau laki-laki memang lebih tua ya. Proses pubertasnya lebih tua dibandingkan perempuan. Kalau perempuan tuh antara 11-12, kalau laki-laki memang antara 13-14. Tapi nanti proses pertumbuhannya berhentinya cepatan wanita. Jadi wanita itu begitu usia 11-12 itu pertumbuhannya cepat, tapi begitu usia 18 mandek. Nah, kalau laki-laki usia 14 itu cepat, sampai usia 20-22 baru berhenti pertumbuhan.
Nah ini ada nih apa regulasinya seperti ini regulasinya. Jadi awalnya nanti hipotalamus itu akan menghasilkan hormon gonadotropin releasing hormone. Dia akan ikut aliran darah masuk ke hipofise anterior. Hipofise anterior akan mengeluarkan hormon FSH dan LH. FSH dan LH akan ikut aliran darah masuk ke testis. Kalau FSH ini nanti masuk ke sel Sertoli, sedangkan LH masuk ke sel Leydig. Di sel Sertoli nanti FSH itu akan membentuk protein yang disebut dengan testosteron binding protein. Jadi fungsinya adalah untuk mengikat testosteron sehingga dia bisa ditransfer melalui darah menuju ke organ ekstratestikular. Kemudian tadi LH tadi kan akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Testosteron tadi selain berfungsi di sel di testis untuk proses spermatogenesis, dia juga akan menuju ke organ lain ya, jadi ke otot, ke tulang, kemudian ke kulit, terus ke mana lagi? Otot, tulang, kulit ya, kemudian ke pita suara, sehingga akan menyebabkan terjadinya tanda seksual sekunder pada laki-laki. Misalnya tumbuh rambut di daerah dada, kemudian banyak berkeringat, kemudian kelenjar apokrin yang ada di sekitar skrotum tadi juga mulai berproduksi, terus suaranya sudah mulai frekuensinya menjadi lebih rendah, kemudian bodinya ya itu lebih ke laki-laki, jadi lemaknya itu tidak ada di bokong sama paha itu tidak ada. Kalau laki-laki lemaknya itu adanya di perut ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan itu letaknya di bokong sama paha. Makanya bentuknya wanita kan seperti apa, jadi ya. Itu karena memang lemaknya ngumpulnya di situ. Jadi itu karena pengaruh hormon testosteron. Nah, kalau hormon testosteron di dalam darah itu sudah tinggi, maka dia menyebabkan terjadinya feedback negatif. Feedback negatif yang dihasilkan adalah dia menghambat hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH, sehingga hipotalamus tidak mengeluarkan GnRH, FSH-LH turun, maka produksi testosteron pun juga akan turun, sehingga produksi spermatogenesisnya juga akan turun. Kalau kadar testosteron turun lagi, maka dia akan merangsang kembali hipotalamus untuk mengaktifkan lagi. Selain testosteron yang rendah ini akan menghambat hipotalamus, maka testosteron juga akan menghambat hipofise anterior karena dia juga menghasilkan hormon inhibin ya. Jadi testis ini akan menghasilkan hormon inhibin yang akan dapat menghambat hipofise anterior mengeluarkan FSH dan LH. Itu adalah mekanisme regulasinya. Kemudian bagaimana sintesa dari testosteron? Jadi sintesa testosteron itu terutama dilakukan atau terjadi di testis. Tetapi dia juga bisa terjadi di jaringan ekstragonad. Contohnya adalah di suprarenal atau di jaringan lemak. Jadi bahan dasarnya adalah kolesterol. Kolesterol ini nanti akan diubah menjadi progesteron. Progesteron ini nanti akan diubah menjadi androstenediol. Androstenediol akan diubah menjadi testosteron. Nah, testosteron ini bisa juga nanti berasal dari estrogen ya, ya, estrogen ya. Jadi estrogen itu bisa diubah menjadi testosteron, sehingga laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kedua hormon ini. Jadi tergantung dari komposisinya. Kalau pada laki-laki dia akan lebih banyak mengandung testosteron, tetapi kalau pada wanita lebih banyak mengandung estrogen. Pada wanita testosteron ini dibutuhkan untuk proses ini membangkitkan aktivitas seksual. Jadi
supaya wanita itu tidak bleeding itu frigid, itu harus ada hormon testosteronnya. Jadi tidak melulu hormon estrogen. Itu sebabnya wanita kalau sudah menopause estrogennya sudah habis, maka dia yang dominan adalah hormon testosteron. Sehingga wanita-wanita menopause itu nanti kulitnya menjadi lebih kasar, lebih tidak ada kolagennya. Ada kolagen di bawah kulit itu kan karena hormon estrogen. Kalau laki-laki tidak punya hormon estrogen, jadi kulitnya mesti kasar karena kolagennya sedikit yang ada di bawah kulitnya. Kemudian nanti kadang-kadang mulai tumbuh bulu di wajah. Itu karena memang lebih terjadi ketidakseimbangan hormonalnya, di mana testosteron itu menjadi lebih banyak dibandingkan estrogen karena memang ovariumnya sudah tidak bekerja. Nah ini ya, fungsi skrotum tadi adalah seperti kulkas itu ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk mendinginkan testis supaya dia mampu berproduksi menghasilkan spermatozoa tadi. Jadi kalau misalnya suhu tubuhnya panas ya melon, kalau suhu tubuhnya dingin ya mengkerut gitu ya. Kemudian di sini tadi tidak ada kelenjar keringat ya, tetapi ada kelenjar apokrin yang menghasilkan cairan yang berbau khas. Jadi kalau pada hewan namanya feromon. Jadi yang tahu kucing kalau kawin pasti kasih jambu itu deh dong. Yaitu feromonnya namanya. Baru tahu ya. Ya kita juga punya. Ya itu adalah feromon itu seperti yang merangsang seksual, jadi yang mengaktifkan pusat seksual itu feromon itu namanya. Kemudian epididymis. Jadi kalau epididymis ini adalah tempat penyimpanan sementara. Jadi tadi spermatozoa sudah terbentuk dari tubulus seminiferus, kemudian dia akan disimpan sementara di epididymis sampai dia nanti dikeluarkan. Nah, di sini juga ada antioksidan, yaitu antioksidannya SOD, glutathione peroksidase dan glutathione reduktase. Karena antioksidan itu fungsinya untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian di epididymis tadi itu juga ada sistem barrier ya, sehingga misalnya ada antibodi kompleks yang sifatnya autoimun itu tidak bisa masuk ke tubulus seminiferus untuk merusak spermatozoa. Jadi spermatozoa tadi menjadi terlindungi gitu ya, dengan adanya antioksidan, kemudian juga adanya barrier tadi. Kemudian ini apa ini? Oh ini tadi fungsi dari itu tadi, selain sebagai tempat penyimpanan tadi ya. Kemudian kelenjar aksesorisnya. Nah, kelenjar aksesoris ini ada vesicula seminalis, prostat, dan bulbourethralis. Kalau vesicula seminalis ini yang memberikan 60% dari total cairan semen. Jadi misalnya kalian ejakulasi, kemudian kalau kalian ukur misalnya diukur ternyata 3 cc misalnya ya, maka 60% itu berasal dari vesicula seminalis, di mana 60% tadi itu mengandung fruktosa, kemudian prostaglandin. Fungsi dari fruktosa ini adalah untuk memberikan energi dari spermatozoa pada saat dia berjalan dari vagina sampai ke ampula.
yang ada di tuba Fallopi tempat dia bertemu dengan ovum. Itu dia bergerak itu butuh energi. Nah, energinya berasal dari vesicula seminalis. Kemudian 20 kalau prostaglandin ini fungsinya adalah untuk menyebabkan terjadinya kontraksi. Sehingga dengan kontraksi dari otot polos di vagina, otot polos di uterus, otot polos di tuba Fallopi itu akan semakin didorong gitu ya. Jadi akan semakin mempercepat gerak dari spermatozoa. Kemudian kalau prostat itu sebanyak 20% dari cairan semen, dia mengandung cairan yang bersifat alkalin. Kemudian juga ada kolesterol dan prostaglandin. Nah, alkalin ini fungsinya adalah untuk menetralisir cairan di vagina. Cairan di vagina itu kan sifatnya asam. Kalau dia tidak dinetralisir, maka akan banyak spermatozoa yang lisis karena asam tadi. Maka dengan adanya cairan dari prostat, cairan vagina menjadi lebih, pH-nya menjadi lebih naik ya, sehingga dia akan banyak yang bertahan hidup untuk sampai ke ampula. Kemudian kalau bulbo uretralis ini fungsinya adalah mengeluarkan lendir pada saat awal aktivitas seksual ya. Jadi sebagai pelumas, dan dia juga mengandung fosfat atau bikarbonat yang sifatnya asam. Nah, sekarang fungsi yang berikutnya selain fungsi spermatogenesis, maka fungsi organ genitalia laki-laki berikutnya adalah fungsi seksual. Nah, ini menarik nih. Masih melek abeh. Jadi proses atau fungsi seksual ini sebenarnya fungsinya adalah untuk penetrasi ya, penetrasi mengeluarkan spermatozoa untuk terjadi proses fertilisasi di ampula sehingga terbentuk proses kehamilan. Kemudian proses ini itu dipengaruhi oleh sistem saraf somatis maupun sistem saraf otonom ya. Jadi mulai dari otak, medula spinalis, kemudian organ perifer itu ikut berperan semua. Nah, pada saat proses perangsangan, apakah perangsangan itu berasal dari tahapannya kan yang pertama adalah proses perangsangan ya. Tahap perangsangan itu rangsangannya macam-macam, bisa dari rangsangan sentuhan, suara, kemudian misalnya kita misalnya membayangkan sesuatu gitu ya yang horor gitu ya. Kemudian membayangkan atau membaca, intinya pikiran kita itu ikut berperan. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka rangsangan tadi akan masuk ke hipotalamus karena pusat aktivitas seksual itu ada di hipotalamus. Kemudian dari hipotalamus rangsangan ini akan masuk ke medula oblongata sebagai pusat simpatis dan parasimpatis. Nah, setelah terjadi rangsangan tadi, rangsangannya tambah lama tambah kuat, maka aktivitas yang dihasilkan adalah saraf parasimpatis setinggi sakral 2 dan 3. Efeknya adalah terjadi proses vasodilatasi pembuluh darah di daerah genital, sehingga kalau pada laki-laki akan terjadi mulai terjadi ereksi. Nah, ereksi ini terjadi karena pembuluh darah tadi itu kan mengalami vasodilatasi, sehingga menutup celah untuk kembalinya darah ke vena, sehingga akan terjadi proses ereksi. Nah, proses ereksi ini akan terus dipertahankan sampai mencapai puncaknya ya. Setelah mencapai puncaknya, barulah terjadi aktivasi dari sistem saraf simpatis. Parasimpatisnya berhenti, yang terjadi adalah sistem saraf simpatis. Maka akan terjadi kontraksi secara ritmik mulai dari epididymis, vas deferens, kemudian
vesicula seminalis sampai di prostat sampai uretra, sehingga keluarlah cairan semen tadi. Setelah terjadi proses ejakulasi, maka akan masuk ke proses resolusi. Jadi akan terjadi proses relaksasi kembali. Jadi pembuluh darah yang tadinya itu vasodilatasi, maka dia akan kembali mengalami vasokonstriksi sehingga darah dari arteri akan masuk kembali ke vena. Kemudian ukuran penis akan kembali ke ukuran semula. Itu adalah mekanismenya. Nah, ini ada beberapa obat ya yang berpengaruh terhadap proses pengisian pembuluh darah di cavernosus ya, cavernosus dari penis. Jadi yang menyebabkan terjadi pembuluh darah kontraksi itu contohnya adalah noradrenalin, endothelin, angiotensin 2, serotonin, prostanoid, dan TNF alfa. Sedangkan yang menyebabkan relaksasi itu asetilkolin, dopamin, ATP, adenosine, VIP, adrenomedulin, prostanoid, dan endokannabinoid atau cannabinoid itu kayak ganja ya. Tahu sildenafil? Kok kan coba? Haris Herijo Wisnu tengok Wisnu, mana ya Wisnu ya? Itu yang putrane Bu Aris itu sebenarnya. Viagra itu isinya VIP atau NO atau nitric oxide. Jadi fungsinya itu dia merelaksasikan pembuluh darah, sehingga pada saat dia minum Viagra itu maka pembuluh darah di daerah genital itu akan mengalami relaksasi sehingga dia bisa mempertahankan ereksinya. Biasanya dikonsumsi oleh laki-laki yang tidak mampu mempertahankan ereksinya atau ejakulasi dini. Jadi kayak ditotol waktu itu dia cari obatnya. Nah, obatnya itu ya biasanya orang bule yang sering pakai, karena orang bule itu kan usia 65, 70 itu kan masih doyan gitu ya. Padahal usia segitu kan produksi testosteron memang sudah mulai menurun, tapi semeyel lah ya. Akhirnya ya konsumsi obat-obat itu. Nah, dampaknya selain dia menyebabkan vasodilatasi di daerah di daerah penis ya, dia juga akan menyebabkan vasodilatasi di daerah otak. Sehingga kalau pembuluh darah yang di otak itu vasodilatasinya terlalu berlebihan, dia akan menyebabkan pecah. Sehingga kan sering ya kita baca di koran laki-laki usia 57 atau 60 mati misalnya mati di hotel setelah melakukan aktivitas seksual. Ya, itu karena itu dia pakai obat kemudian pecah pembuluh darah otaknya. Bagaimana mekanisme ereksi? Jadi apabila ada rangsangan ya, rangsangan itu bisa sentuhan, bisa suara. Hati-hati ya, kayak suara-suara ojo kalem-kalem sama anak-anak. Kok mesti tangi? Lalu sampai kalau disentak-sentak aja, jadi gak tangi-tangi. Dan tangi bahaya. Ya, jadi hati-hati untuk perempuan-perempuan ya. Kemudian kalau sudah dia akan terasa lagi, maka
masukkan saraf parasimpatis dulu. Nah, parasimpatis tadi kan menyebabkan pembuluh darah di daerah penis kan mengalami vasodilatasi sehingga terjadilah proses ereksi. Selain itu dia juga akan menghambat simpatisnya di daerah penis. Kemudian dia juga akan merangsang bulbo uretralis tadi untuk mengeluarkan cairannya sehingga ada cairan mukus yang keluar pada saat terjadi proses ereksi ya. Fungsinya itu adalah untuk lubrikasi. Nah, karena ereksi ini tadi kan pembuluh darah tadi banyak terisi darah, maka dia akan menekan pintu keluar dari darah tersebut sehingga dia kayak terbendung gitu ya, terbendung di dalam salurannya sehingga terjadilah proses ereksi sampai terjadi proses ejakulasi. Nah, proses ejakulasi tadi ada dua fase, yaitu fase pengisian dan fase ekspulsi. Jadi pada saat terjadi proses ereksi tadi ya, mulai akan terjadi proses pengisian. Kemudian kalau rangsangan itu sudah mencapai thresholdnya, jadi sudah maksimal, barulah terjadi proses eksklusi atau proses pengeluaran di mana terjadi kontraksi secara ritmik dari otot polos yang ada mulai dari epididymis, vas deferens, kemudian vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, terus prostat sampai uretra. Nah, prosesnya bagaimana untuk terjadinya kontraksi dari otot polos? Jadi kontraksi otot polos ini berbeda dengan kontraksi di otot rangka. Kalau kontraksi otot polos begitu ada rangsangan sehingga akan ada aksi potensial dan depolarisasi, maka kalsium akan masuk ke dalam sel. Nah, kalsium ini nanti akan berikatan dengan protein calmodulin. Protein calmodulin kompleks CA nanti akan mengaktifkan protein lain namanya myosin light chain kinase. Nah, protein light chain myosin kinase ini nanti akan menyebabkan aktin itu berikatan dengan myosin sehingga terjadilah kontraksi. Nah, pada saat terjadi rangsangan setelah terjadi ejakulasi kan akan terjadi proses relaksasi. Ini disebabkan karena kalsium sudah tidak masuk lagi ke dalam sel, di mana kalsium ini kan keluar dari sel, maka ikatan calmodulin dan kalsium tidak ada sehingga yang diaktifkan adalah myosin light chain kinase fosfatase sehingga terjadilah lepasnya myosin dan aktin, maka terjadi proses relaksasi. Nah, ini prosesnya. Ini gambarnya menarik kan? Jadi yang pertama ini adalah proses rangsangan ya. Proses rangsangan ini akan menyebabkan aktivitas parasimpatis sakralis 2-3 sehingga menyebabkan pembuluh darah di daerah di daerah penis itu mengalami vasodilatasi sehingga terjadilah pengisian darah di korpus dari penis sehingga terjadi proses ereksi. Kemudian proses ereksi ini dipertahankan sampai terjadi proses maksimal rangsangannya. Maka pada saat proses rangsangan tadi sudah maksimal, parasimpatis akan dihentikan, yang bekerja adalah saraf simpatis sehingga terjadilah kontraksi yang ritmik ya. Ritmik itu kayak berkedut gitu ya. Jadi mulai dari testis, kemudian epididymis, vas deferens, kemudian ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, prostat sampai uretra sehingga keluarlah dari cairan semen tersebut. Selain dari saraf simpatis juga akan dibantu oleh saraf somatis yaitu nervus pudendus ya, sehingga akan terjadi kontraksi dari otot-otot di daerah diafragma urogenital sehingga kontraksi di daerah anus ya. Ini akan terjadi kontraksi dan memperkuat aliran tadi ya. Jadi
aliran dari jalan sperma tadi itu menjadi lebih kuat karena tekanan di intraabdominalnya juga meningkat. Kemudian setelah terjadi proses ejakulasi, barulah terjadi proses resolusi. Jadi akan terjadi kembalinya ke ukuran semula. Jadi pada saat ereksi misalnya awalnya ukurannya misalnya kayak mobil lagi. Kan rata-rata kan 10 cm, 10 cm. 10% dari berat tinggi badannya. Wis ukuran dhewe oleh pacar aja cilik-cilik. Nek dhuwur mesti dawa ya. Daripada tubuh wis sesuai patokannya. Nah, jadi nanti akan kembali ke ukuran semula. Jadi kalau tadi misalnya pas relaksasi itu ukurannya misalnya tinggal 7 cm gitu ya. Nah, nanti pas ereksi ini bisa sampai 15 cm. Jadi jumlahnya 1 cm ya. Nah, dari sing 1 meter piro to? Ya, seperti itu. Jadi dia akan kembali ke ukuran semula dan baru bisa dirangsang kembali setelah 1 jam atau 2 jam, 1 sampai 2 jam ejakulasi yang pertama. Kalau misalnya dia masih bisa mempertahankan proses ereksinya setelah ejakulasi, tapi ereksi yang terjadi ini tidak bisa maksimal seperti yang pertama. Jadi harus ada jeda waktu. Lain dengan wanita. Jadi wanita itu kalau misalnya ada rangsangan dia juga ada seperti ini. Jadi pembuluh darah di daerah genitalia itu menjadi lebih banyak sehingga sekresi dari kelenjar-kelenjar yang ada di uterus dan di serviks itu menjadi meningkat. Maka akan terjadi proses basah di daerah vagina. Kemudian apabila rangsangan itu terus dilanjutkan kemudian sampai terjadi proses orgasme, ini juga akan ada terjadi kontraksi yang secara ritmik ya, mulai dari uterus kemudian di vagina itu akan berkontraksi secara ritmik sehingga juga akan mengeluarkan cairan tadi. Jadi cairan dari kavum uteri dan serviks yang sudah dihasilkan tadi itu akan dikeluarkan. Kemudian dia juga bisa mengalami fase resolusi sehingga akan kembali aliran darahnya kembali, tetapi akan bisa cepat kembali terangsang lagi tanpa jeda waktu. Itu sebabnya kalau pada wanita itu bisa orgasme berkali-kali. Lebih kuat berarti yo. Siapa ngomong itu lebih lemah ya. Dalam hal itu misalnya satu job ya itu perbedaannya dengan laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki harus butuh waktu untuk proses ereksi maksimal lagi, tetapi kalau perempuan tidak. Jadi dia bisa mengalami ejakulasi orgasme berulang walaupun tanpa istirahat. Ini adalah ukuran normal dari jalan semen, jadi antara 2 mili sampai 2 sampai 4 mili, pH-nya 7,2, kemudian jumlahnya antara 40 juta, motilitasnya harus 50% yang bergerak ya. Kemudian morfologinya harus 15% yang normal, tidak boleh banyak mengandung sel darah putih ya. Kemudian viabilitasnya atau yang hidup harus lebih dari 50%. Jadi kalau ada kelainan motilitas, kelainan morfologi atau kelainan viabilitas atau banyak yang mati, maka akan berpengaruh terhadap fertilitas dari laki-laki tersebut. Sudah? Ada pertanyaan? Ya. Apakah ada hubungan obesitas sama itu tadi yang tekstil terutama mungkin di
lantaran sama kalau orang yang obesitas ini kan untuk di tesnya kan mungkin lebih pintar gitu. Daerah ini kan lebih padat sama Ada. Jadi kalau orang obesitas itu kan kadar kolesterolnya lebih tinggi. Kalau kadar kolesterolnya lebih tinggi, kemudian cadangan lemaknya juga lebih tinggi, maka akan banyak menyebabkan pembentukan hormon testosteron. Nah, justru pembentukan yang berlebihan itu justru akan menekan aktivitas seksual. Sehingga orang dengan obesitas itu justru aktivitas seksualnya menjadi berkurang. Kemudian juga dia akan lebih banyak diubah ke arah estrogen tadi itu, sehingga itu tadi testosteron yang dihasilkan lebih banyak kemudian diubah ke arah estrogen. Nah, dengan banyaknya hormon estrogen tadi justru akan menyebabkan terjadinya itu aktivitas kemampuan seksualnya menjadi menurun. Ada lagi? Ya. Yang perempuan nggak berani bertanya. Malu-malu kucing. Ya. Apa kaitannya tentang hormon testosteron sama libido? Apa kaitannya? Adakah hubungan antara si hormon testosteron sama si libido? Adalah hubungan antara hormon testosteron sama hormon libido? Hormon libido. Ya, jadi testosteron itu fungsinya adalah untuk membangkitkan libido, baik pada laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau hormon testosteronnya rendah, ya libidonya juga rendah. Contohnya pada pasien-pasien dengan menggunakan obat-obatan psikotropika, itu dia akan menekan produksi hormon testosteron sehingga libidonya menjadi rendah. Ada lagi? Si. Hormon cinta. Jadi saya belum tahu ya kalau efek pada laki-laki ya oksitosin. Tapi kalau pada perempuan memang pada saat terjadi aktivitas seksual itu hormon oksitosin itu kan juga ikut keluar. Nah, dengan adanya hormon oksitosin itu dia akan membantu meningkatkan kontraksi dari uterus tadi. Kemudian juga memperbaiki mood dari seorang wanita. Tapi kalau laki-laki saya belum baca, nanti timbang salah menjawab. Nah, mungkin nanti ditanyakan ke dokter Rangga ya. Dokter Rangga kan jadi tutor kalian juga kan? Nah, karena dokter Rangga kan ahli androlog. Jadi tentang penyakit-penyakit gangguan atau disfungsi seksual tanyakan ke dokter Rangga. Ada lagi? Ya, tuh dari wanita apa? Kenapa pada X itu disebutnya aktivitas dari parasimpatis? Padahal kalau parasimpatis itu lebih dominasi. Kenapa kalau X itu diinisiasi oleh parasimpatis? Padahal kalau parasimpatis itu lebih ke kondisi istana. Ya, jadi memang efek dari saraf simpatis dan parasimpatis itu tergantung dari organnya ya. Jadi tidak sama setiap efeknya. Jadi artinya gini, tidak selalu parasimpatis itu selalu fase relaksasi. Jadi contohnya kalau misalnya di saluran pernafasan, kalau parasimpatis itu justru konstriksi, bronkusnya konstriksi. Kemudian di saluran cerna dia justru peristaltiknya yang meningkat. Kemudian di mana lagi? Di genitalia dia akan terjadi proses kontraksi dari terjadi vasodilatasi. Jadi artinya relaksasi otot polosnya di pembuluh darah. Di jantung pun dia juga akan menyebabkan penurunan denyut jantung. Jadi tergantung dari organnya.
Jadi efek saraf otonom itu tergantung dari organnya. Jadi tidak harus selalu relaksasi. Kalau untuk laki-laki yang ngondek itu dokter kan kemungkinan karena kekurangan produksi dari testosteron dokter, sehingga Kalau laki-laki apa? laki-laki ngondek dokter, bencong. Oh, loh, kenapa? Itu kan kemungkinan karena produksi testosteronnya itu sedikit, jadi apa namanya, membangun kelaki-lakiannya itu tidak betul. Enggak. Jadi pada kita kadar testosteronnya rendah. Belum tentu, karena bencong itu ada dua. Iya, satu karena faktor genetik, dua karena faktor lingkungan. Awalnya dia nggak bencong, tapi karena dia kumpulnya itu kalau bencong, terus mungkin juga dia pernah mengalami pelecehan seksual yang mengarah jadi korban seksual, itu dia bisa berubah jadi bencong. Jadi secara hormon dia normal hormonnya, tapi kalau yang secara genetik itu memang ada kelainan. Jadi misalnya produksi enzim aromatase, jadi yang merubah estrogen menjadi testosteron ini. Nah itu terganggu, yaitu akan bisa terjadi dia lebih ke arah perempuan atau justru ke arah laki-laki. Jadi ada memang faktor genetik kalau itu. Nah kalau faktor genetik ya memang produksi testosteronnya berkurang karena memang ada kecenderungan produksi hormon estrogennya yang tergantung. Tadi laki-laki dan perempuan sama ya, dia menghasilkan testosteron dan estrogen. Cuma karena ada enzim aromatase tadi, aromatase itu yang merangsang pembentukan testosteron berubah menjadi estrogen. Kalau aromatasenya banyak, ya berarti estrogennya dia akan menjadi lebih tinggi. Nah, aromatase itu kan protein. Nah, protein kan disintesis oleh gen. Maka kalau ada kelainan gen tersebut ya bisa terjadi secara fisik laki-laki tapi produk ke perempuan. Terus itu dokter, bagaimana cara supaya itu kembali ke apa? Laki-laki. Ya tergantung penyebabnya. Nah kalau penyebabnya tadi itu jenisnya tergantung penyebabnya ya. Kalau penyebabnya dari lingkungan, berarti juga tergantung dari kemauan. Mau nggak dia kembali? Jadi kadang-kadang pertama dari bencong dan sesuai kok sadar ya, terus kasih terus mungkin balik ke laki-lakinya. Itu karena bukan memang hormonnya dia tidak berubah gitu, tapi karena perubahan perilaku aja yang mendorong dia menjadi seorang bencong tadi. Tapi kalau genetik itu yang susah. Ya. Kenapa? Ya, leukosit itu kan sel darah putih. Kan harusnya sel darah putih itu tidak boleh masuk di tadi kan spermatozoa tadi kan disimpan di epididymis. Kemudian kan ada barrier, epididymis barrier. Itu kan sebenarnya mencegah sel leukosit juga masuk. Karena kalau sel leukosit itu masuk, maka dia akan memfagosit. Leukosit itu kan fungsinya fagosit. Jadi dia akan memfagosit spermatozoa, sehingga akan banyak spermatozoa yang mati. Jadi makanya tidak boleh ada leukosit di dalam cairan semen tadi. Kalau ada cairan semen tadi ada leukositnya, mungkin bisa berasal dari mulai dari epididymis sampai mungkin bisa sampai di prostat juga, infeksi di prostat atau infeksi di daerah ureta. Ya, jadi kita lihat pemeriksaan lain. Intinya kalau ada leukosit itu kemungkinan akan banyak terjadi proses fagositosis dari spermatozoa tadi.
sehingga nggak boleh banyak. Walaupun kan masih ada range normalnya ya. Seandainya sebenarnya banyak depositnya. Nah, deposit tadi kenapa kok artinya deposit tadi itu maksudnya kenapa? Deposit itu kan sebenarnya keluar dari pembuluh darah kalau ada proses inflamasi. Jadi misalnya ya, tadi apakah ada tadi kalau misalnya di saluran sepanjang saluran tadi ya, misalnya di uretra. Nah, kalau misalnya ada inflamasi di uretra, maka kan akan ada makrofag yang memfagosit. Nah, makrofag yang memfagosit sel-sel yang mati itu nanti kan dia akan mengeluarkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasinya tadi itu memanggil leukosit untuk membantu proses fagositosis, sehingga pada saat ejakulasi leukosit tadi keluar bersama dengan spermatozoa, bersama dengan cairan semen tadi, sehingga kadar leukositnya menjadi meningkat di dalam cairan semen. Nah, apakah ini menular? Ya, yang menular bukan leukositnya tadi, antigen yang melekat tadi, antigen yang merusak di uretranya tadi, itu yang menular. Jadi bukan leukositnya, tapi antigen yang terbawa bersama dengan spermatozoa tadi. Contohnya misalnya misalnya SISK juga infeksi saluran kemih karena GO, ya gonore, itu kan dia menginfeksi uretra. Nah, dengan dia menempel di uretra, maka dia kan akan mengeluarkan toksinnya. Toksinnya ini nanti akan diikat oleh makrofag, sehingga dia akan membentuk inflamasi di daerah situ, maka akan terjadi warna kemerahan, kemudian keluar cairan seperti nanah, terus mungkin terjadi pada saat kencing. Nah, pada saat dia berhubungan aktivitas seksual, sehingga keluar cairan spermatozoa, cairan sperma atau cairan semen tadi, itu ikut ke gelombang gitu. Nah, yang di daerah infeksi tadi itu ke gelombang, ke bawah juga bakterinya. Nah, bakterinya inilah yang akan menginfeksi pasangan. Ya. Ada lagi? Nah. Kan tadi kan disampaikan tadi kan karena bincang tadi ya. Kalau soal paham kan saya pernah baca itu kayak di beberapa sindrom seperti Klinefelter itu kan ada XXG kan di kromosomnya. Nah itu apakah itu nggak bisa sembuh atau ada semacam treatment gitu dokter? Kan soalnya kasihan gitu bro, dia punya XG tapi juga punya X tambah. Ya, jadi kalau Klinefelter syndrome kan XXY, jadi perempuan lebih ke arah laki-laki ya. Nah, itu karena kelainan genetik, jadi pada saat proses pembelahan. Jadi pada saat proses pas fertilisasi. Jadi itu yang terganggu di situ. Nah, pada saat proses pembelahan yang terganggu tadi itu akan menyebabkan gennya kan gabung ya. Nah, karena gennya gabung tadi, maka terapinya hanya terapi genetik. Gak bisa diterapi apa-apa lagi, karena itu sudah terbawa seluruh selnya mengandung kan satu tubuh kita itu kan ada satu sel kromosom somatis dan satu kromosom genitalia. Jadi memang struktur tubuhnya semuanya seperti itu, sehingga terapinya ya nggak bisa ya terapi gen, tapi sampai saat ini kan belum bisa untuk mencegah itu tadi. Biasanya kalau di luar bisa ya, tapi bukan dicegah tapi dimatikan. Jadi misalnya ada pas pemeriksaan kehamilan, kemudian ada pemeriksaan misalnya kayak mengambil cairan ketuban gitu ya, pada saat amniocentesis namanya. Jadi diambil cairan ketubannya untuk mendeteksi apakah ada kelainan genetik
yang nanti akan menyebabkan anak ini tidak bisa berkembang dengan baik sehingga masa depannya jelek gitu ya. Nah, kalau di luar kan bisa diaborsi. Tergantung dari orang tuanya apakah memang mau aborsi atau mau merawat anak ini gitu. Nah, kalau di sana ya tadi katanya ya misalnya ada kelainan genetik yang memang nanti juga dia tidak bisa hidup secara mandiri sehingga tergantung terus dan biayanya kan ditanggung negara ya biasanya sehingga membutuhkan banyak biaya biasanya negaranya yang tidak mau karena kan asuransi jadi ditawarkan untuk apakah mau digugurkan atau tidak. Kalau mau digugurkan ya langsung digugurkan, kalau tidak dia harus konsekuensinya menanggung biayanya sendiri. Tidak ada kelainan genetik masih belum ada walaupun ada beberapa terapi gen ya, tapi kayaknya masih dalam proses penelitian terus. Ada lagi? Tadi kan sebenarnya proses pembentukan genitalia tadi kan hampir mirip ya. Jadi ada yang disebut dengan hermafrodit. Jadi hermafrodit itu karena kelainan hormon sehingga klitorisnya itu menjadi membesar seperti penis. Jadi ukurannya menjadi kan klitoris itu satu pada saat proses pembentukan itu kan dia kode kalau pembentukan penis. Jadi akhirnya kalau ada kelainan hormon, jadi dia akan terbentuk ada labia majoranya, klitorisnya menjadi besar seperti penis. Tapi mungkin kadang-kadang dia juga bisa punya uterus atau tidak. Jadi ya kayak kasusnya sopo sih gimana itu? Nah itu kan mungkin yaitu tadi terjadi hermafrodit terus nunter gitu loh, sehingga bentuknya tak jelas antara labia majora dengan skrotumnya tidak jelas. Akibatnya kan dia dianggap sebagai perempuan, tapi hormonnya dia laki-laki ya. Tapi begitu dilihat temenan itu ternyata laki-laki dan begitu dia dilepaskan kan jadi kayak melungker mungkin ya. Jadi begitu melungker itu terus dilepaskan kan ukurannya yang balik asal. Karena dia hormonnya sebenarnya hormon laki-laki, otot laki-laki. Cuma ya memang bentuknya itu mirip perempuan tadi. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang mau disampaikan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.